Oke teman-teman, welcome to day 5 dari series tentang bagaimana memulai forex dengan benar atau kelas forex untuk pemula. Nah, hari ini teman-teman kita akan bahas tentang apa sih yang menggerakkan market dan tentang cara meletakkan entry di tempat yang tepat ya. Pernah nggak teman-teman di sini yang sudah pernah trading, teman-teman masuk ke sebuah transaksi lalu kena stop loss ya, stop out, dan tepat setelah itu harga malah bergerak sesuai dengan arah yang teman-teman inginkan. Ada yang pernah ngalamin? Misalnya tadi ya kita pasang trading plan, misalnya saya mau buy di sini Mas, oke gitu ya. Saya mau buy di bawah sini ya. Ini area support misalnya. Kita mau buy di sini, kita mau buy di sini. Terus kita pasang stop loss misalnya stop lossnya di sini. Saya pasang stop loss di sini Mas. Nih stop loss misalnya kalau Anda pakai stop loss ya. Terus teman-teman, harga turun, kena SL kita, terus bergerak sesuai dengan trading plan kita. Pernah ada yang ngalamin? Pernah. Oke, siap. Nah, pernah nggak teman-teman berpikir untuk melihat lebih jauh dari sekedar lihat candle yang ada di chart? Teman-teman pengen memahami kira-kira apa kekuatan tersembunyi yang menggerakkan market. Jadi kata guru saya gitu ya, by the way teman-teman, kalau Anda buy di sini tadi, Anda buy di sini dan harga turun kena stop loss, begitu kena stop loss Anda harga naik, itu yang salah bukan stop loss ya. Banyak orang ya problemnya ketika ini terjadi, teman-teman, banyak orang ketika ini terjadi, aduh, saya buy-nya udah bener nih di sini, saya buy-nya di garis biru ini misalnya, saya buy di support misalnya. Ini contoh aja ya, saya buy di garis biru ini, harga turun, kena stop loss saya terus naik. Berarti sebenarnya saya buy-nya bener, yang salah stop loss. Akhirnya banyak orang memutuskan, oh berarti saya nggak usah pakai stop loss gitu ya. Ada yang pernah kayak gitu? Berarti sebaiknya saya nggak pakai stop loss gitu ya. Karena saya loss padahal arahnya benar gitu. Nah, ada yang pernah ngalamin kayak gitu? SL-nya dijauhin mas, sering. Iya. Nah, sebenarnya teman-teman, yang salah bukan stop loss-nya. Yang salah bukan stop loss-nya. Yang salah adalah di mana Anda meletakkan entry-nya. Betul nggak teman-teman? Anda buy di biru, harga turun, kena stop loss Anda, stop loss-nya saya ganti merah ya. Saya ganti merah, kena stop loss Anda, terus harga naik, bergerak. Menurut teman-teman yang salah apa? Anda salah titik entry atau Anda salah karena pakai stop loss? Kalau saya nggak pakai stop loss ini harusnya profit mas, tapi karena saya pakai stop loss saya malah loss. Padahal arahnya benar gitu. Nah, bayangkan seandainya Anda entry-nya di sini. Seandainya stop loss ini adalah entry kita. Profit nggak kita dalam skenario yang sama? Profit. Jadi yang salah bukan karena kita pakai stop loss, tapi karena entry kita belum presisi. Yang mati malam hari ini akan membahas tentang gimana caranya kita nanti ya punya entry yang lebih presisi. Oke? Nah, banyak trader, teman-teman, mereka mengambil keputusan berdasarkan informasi yang terlihat seperti chart, berita, dan lain-lainnya. Jadi banyak teman-teman kita di luar sana, termasuk saya dulu, termasuk mungkin teman-teman hari ini, kita mengambil keputusan berdasarkan informasi yang kelihatan jelas di chart. Padahal, teman-teman, ini trading hanya berdasarkan informasi yang kelihatan, itu seringkali bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh para pemain besar di market, bank-bank besar atau institusi. Karena mereka selalu berusaha menyembunyikan pergerakan mereka. Jadi bank besar, institusi, itu mereka sebisa mungkin berusaha masuk dengan tidak terlihat. Mereka berusaha menyembunyikan pergerakan mereka. Nah, sesi ini, teman-teman, sesi kelima ini akan membuka mata teman-teman semua, membantu teman-teman semua memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Jadi, di balik chart tadi, di balik candlestick tadi, apa yang sebenarnya terjadi sehingga teman-teman nantinya bisa mengambil keputusan trading yang lebih baik. Dan kalau teman-teman memahami dua kekuatan ini, kekuatan yang menggerakkan market, teman-teman akan bisa punya entry yang lebih presisi. Siap, teman-teman? Bagaimana agar presisi entry-nya Mas biar nggak sering MC? Ya ini yang kita akan bahas malam hari ini. Siap ya? Oke. So, hari ini teman-teman kita akan membahas tentang order flow. Siapa yang baru pertama kali dengar kata order flow? Boleh komen pertama. Ada yang baru pertama kali dengar order flow? Pertama, oke. Jadi teman-teman, apa itu order flow? Jadi order flow
atau flow of order itu mengacu pada proses yang berjalan secara terus-menerus di mana buy order dan sell order masuk dan keluar dari satu market tertentu. Jadi ketika kita buka chart misalnya ini gold ya teman-teman, ini gold di time frame H1 gitu ya. Di chart ini ada banyak order masuk ke market. Ada order sell, ada order buy, ada limit order, ada instant execution, ada banyak ya. Ini yang teman-teman udah pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, tumpukan order ini prosesnya terus-menerus terjadi ya. Jadi selalu ada yang keluar masuk ordernya di market tertentu, misalnya di gold atau misalnya di Euro USD atau di GBP USD. Nah, order ini nantinya teman-teman itu dibagi menjadi dua. Berdasarkan apa, Mas? Berdasarkan apakah dia ketemu counterparty yang sesuai atau tidak. Jadi order ketika masuk ke market, order tersebut nanti bisa jadi dieksekusi atau bisa saja dibatalkan setelah beberapa waktu. Contoh, misalnya saya mau kita ngomongin market market mobil bekas misalnya. Kayak misalnya Mas Fadli mau beli Lamborghini misalnya ya. Misalnya dia mau beli Lamborghini. By the way, kata Fitra Eri bacanya Lamborghini ya. Nah, dia akan cari mobil ya. Dia akan cari mobil. Nah, dia adalah willing buyer ya. Dan ada banyak orang yang juga willing buyer di market ini. Jadi bukan hanya Mas Wadi, ada banyak orang lain yang mereka mungkin lagi pengen beli Lamborghini. Nah, itu mereka memasukkan order buy ke market. Mereka cari Lamborghini yang mereka inginkan. Oke, mereka pasang bidnya, pasang bid. Nah, di sisi lain, teman-teman, ada orang yang mau jual Lamborghini, ya. Oke. Apa aja? Misalnya ada yang memang udah punya sebelumnya, dia mau jual, ada yang memang butik mobil, ada showroom, ada yang mau jualan. Oke. Nah, para order ini teman-teman nantinya dibagi dua. Jadi para order ini nantinya dibagi dua. Berdasarkan apa? Berdasarkan apakah dia ketemu counterparty atau lawannya atau tidak. Counterparty itu apa? Kalau saya mau beli, saya ketemu seller. Kalau saya mau sell, saya ketemu buyer. Nah, misalnya, saya punya budget 7M misalnya. Misalnya ya, saya mau beli Lambo. Nah, terus ada orang yang punya Lambo dan mau jual juga. Nah, yang mau beli dan yang mau jual itu ada banyak, teman-teman. Bukan hanya saya, ada saya dan ada banyak calon buyer lain. Terus ada orang yang mau jual dan ada banyak calon seller lain. Nah, ini nanti bisa Lambo, bisa emas, bisa mobil, bisa rumah, bisa apapun. Nah, orang yang mau beli bisa jadi dapat barang, bisa jadi belum dapat barang karena harganya belum cocok. Sampai di sini bisa diikutin teman-teman. Misalnya saya punya budget 7M. Terus saya mau beli Lambo orang. Ada orang mau jual Lambo. Harganya dia minta 7M juga. Mobilnya misalnya Lamborghini Huracan misalnya. Oke, saya punya 7M, saya mau beli Huracan, ada orang punya Huracan mau jual 7M. Nah, saya mau jual 7M, dia mau beli 7M, kita ketemu mobilnya cocok, terjadi transaksi. Oke. Kemungkinan satu, order ketemu counterparty atau lawan yang sepakat dengan harganya. Terjadi transaksi. Istilahnya order terfill. Ordernya terpenuhi, terfill. Nah, order yang tereksekusi sepenuhnya kita sebut sebagai field order. Jadi order yang tereksekusi sepenuhnya ketemu lawannya kita sebut dengan field order. Nah, field order nanti di print di chart ya, terjadi transaksi di harga 7M untuk transaksi misalnya Lamborghini Huracan misalnya. Nah, ini kalau misalnya ini marketnya adalah market gold ya berarti saya sepakat mau beli gold di harga sekian, ada orang mau jual gold di harga sekian, terjadi sepakatan, terjadi transaksi. Nah,
Intinya order di cancel. Enggak. Kalau field ya ketemu transaksi, enggak di cancel. Nah, ada kemungkinan kedua. Order masih menunggu untuk ketemu pasangan. Misalnya, saya punya budget enggak 7M, saya punya budget 6M. Saya pengen beli Lambo di budget 6M. Tapi ada orang mau jual Lambo, dia minta 7M. Jadi belum ketemu, teman-teman. Betul ya? Saya nunggu orang mau jual Lambo, yang mau jual Lambo nunggu orang yang mau beli Lambo. Nah, order yang belum ketemu pasangannya atau masih menunggu ini kita sebut sebagai unfilled order. Unfilled order. Orang yang pengen jual tapi belum laku, orang yang pengen beli tapi belum dapat barang. Nah, unfilled order ini nantinya, teman-teman, bisa jadi menunggu dieksekusi, bisa jadi di satu titik dibatalkan. Nah, ini yang perlu teman-teman ingat. Unfilled order nanti ini ada dua kemungkinan ya. Kemungkinannya ada dua. Kemungkinan pertama, dia tetap menunggu sampai akhirnya jadi tetap menunggu sampai pada akhirnya nanti dia berubah status menjadi field order. Saya singkat FO ya, biar gampang, biar nggak panjang. Jadi field order FO. Kalau unfilled order masih menunggu namanya UFO. Kemungkinan satu dia menunggu sampai ada yang mau jual Lambo di harga 6M, dia baru beli. Atau kalau bagi seller tadi sampai ada yang mau beli Lambo di harga 7M, dia mau jual. Kemungkinan kedua, kalau misalnya lama nggak laku-laku atau nggak dapat barang, maka ordernya bisa di cancel. Di cancel tuh bisa ya, belum tentu ya. Misalnya gini, saya punya Lambo tadi, saya mau jual 7M. Ternyata 7M nggak ada yang mau beli. Udah lama 7M nggak laku-laku. Apa yang saya lakukan teman-teman? Coba jawab di kolom chat. Kalau saya willing seller, saya mau jual barang. Kemungkinannya dua, saya nunggu sampai laku, atau cara kedua supaya cepat laku apa yang dilakukan? Saya turunin harga, yes, 7M-nya saya cancel ordernya. Tadi saya udah punya order jual Lambo di harga 7M. Saya cancel, saya turun ke 6,5M. Tujuannya saya turunkan harga untuk narik lebih banyak bayar. Gitu. Jadi bisa di cancel. Atau skenario lain. Saya tadi calon pembeli, saya punya budget 6M. Ada barang yang saya suka. Orangnya minta 7M. Saya punya dua opsi. Opsi pertama nunggu ada yang 6M baru beli, atau ordernya di 6M saya cancel, saya naikin harga. 6,5M mau nggak? 6,5M mau nggak? 6,6M mau nggak? 6,7M mau nggak? Jadi saya cancel. Ya, bisa jadi di cancel, bisa jadi stay. Bisa dipahami sampai sini teman-teman? Bisa dipahami? Jadi di market apapun, baik ini tadi dalam cerita ini market Lamborghini ya, mobil mewah, atau misalnya gold ya, sama ya. Ada yang mau jual atau namanya willing buyer, ada yang mau beli namanya willing seller gitu. Nah, terus ada yang beli di harga sekarang, maka dia akan dapetin aks terbaik ya. Ini kita udah bahas di pertemuan kedua ya. Aks itu apa? Aks itu harga dari seller ya. Aks itu harga dari seller. Kalau ada orang buy now, dia akan dapat aks terbaik, harga dari seller. Yang menunggu tadi akan tereksekusi. Kalau orang jual sekarang atau sell now, dia akan dapetin bid terbaik atau harga dari buyer. Nah, sama teman-teman paham ini dulu. Jadi di market tuh ada selalu order flow-nya. Ada orang yang mau beli, ada orang nunggu, aku nunggu emas turun ke harga 2 juta baru beli dalam jumlah banyak. Berarti dia menunggu pending order buy. Misalnya, saya nunggu emas turun ke misalnya sekarang mungkin harga emas 3 jam mungkin ke 2.400.000, 2.300.000 ya, salah ketik tapi nggak apa-apa. Baru beli. Maka ini namanya unfilled order buy, gitu ya. Atau kalau harga emas naik ke 3.500.000,
saya mau jual. Nah, ini berarti juga unfilled order sell. Nah, dua-duanya nanti bisa saja emas beneran turun ke 2,3 juta dan saya beli. Maka kalau dia beneran turun ke 2,3 juta saya beli, maka UFO nanti akan berubah status menjadi FO. Atau kemungkinan kedua, harga emas tidak pernah turun ke 2,3 sehingga ya wes lah saya cancel ordernya. Saya akan beli kalau dia naik turun ke 2,5. Saya ganti ordernya. Gitu. Oke, aman ya? Ada NFP tadi Mas USD. Oke, nanti kita lihat NFP-nya. Nggak bergerak harganya tapi. Atau chartnya malah. Coba di M1 bergerak nggak deh? Nggak gimana-gimana ya NFP-nya ya. Oke, sekarang teman-teman udah tahu FO sama UFO. Sekarang pertanyaannya, pop quiz. Chart yang teman-teman lihat ini, chart ini menggambarkan unfill order apa fill order? Chart ini menggambarkan UFO atau FO? Jawabannya yes, chart menggambarkan failed order. Jadi atau transaksi yang sudah terjadi. Ini chart yang kita lihat sekarang. Nah, sekarang teman-teman, kita kembali ke slide sebentar. Ada dua kekuatan yang menggerakkan market, teman-teman. Ada yang menggerakkan secara langsung, kita sebut sebagai direct force. Ada yang menggerakkan secara tidak langsung, kita sebut sebagai indirect force. Oke, perlu kita ingat, teman-teman, ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi suatu market, seperti news, laporan ekonomi, fundamental, faktor teknikal, dan sebagainya. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi market. Kayak tadi nih teman-teman bilang, barusan NFP Mas, news. Mungkin nggak news menggerakkan market? Mungkin, punya potensi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pergerakan suatu market. Ada laporan ekonomi, ada fundamental, teknikal, dan sebagainya. Nah, satu hal yang teman-teman perlu ingat adalah market hanya bergerak ketika sesi trading sedang buka. Karena order hanya bisa dieksekusi selama jam market berlangsung. Ini catatan pentingnya. Perhatikan poin nomor 3. Market hanya bergerak ketika sesi trading buka. Karena order hanya bisa dieksekusi selama jam market berlangsung. Nah, sekarang misalnya, news. News bisa ngerakin market nggak teman-teman? Hmm. Kayak tadi barusan ada NFP, ada FOMC, ada news lain. Bisa? Jawabannya bisa, yes, bisa. Nah, sekarang, eh secara umum teman-teman, berita, secara umum ya, secara umum, aturan tidak tertulisnya ya. Kalau berita bagus, harga naik. Kalau berita buruk, harga turun. Secara umum aturan mainnya begitu ya. News bisa ngerakin harga. Nah, misalnya kalau terjadi tsunami misalnya. Misalnya tsunami di Jepang dulu ya. Dulu banget ya, udah lama ya tsunami di Jepang. Ini bisa ngerakin market nggak? Menurut kamu bisa ngerakin market nggak? Jawabannya yes, bisa. Pertanyaannya, kenapa saya pilih tsunami, teman-teman? Karena kita kalau tsunami kita semua sepakat ini adalah berita buruk ya. Kalau berita lain kan kita bisa, oh ini mungkin berita baik, mungkin berita buruk, beda-beda. Interpretasi orang beda-beda ya kalau berita. Bisa jadi berita ini menurut si A baik, menurut si B buruk, bisa jadi berita yang sama menurut si B buruk, menurut si A baik. Nah, tapi kalau tsunami kita semua sepakat ini adalah berita buruk. Betul ya teman-teman? Kalau tsunami kita sepakat berita buruk. Nah, pertanyaannya, pertanyaan penting. Kalau tsunami terjadi di hari Sabtu atau Minggu, pertanyaannya, harga bergerak nggak? Jawabannya enggak. Baru bergerak, kapan bergeraknya? Senin ketika market buka. Betul ya? Pertanyaannya, why? Mengapa?
Mengapa harga bergeraknya hari Senin? Kenapa nggak Sabtu atau Minggu pas tsunami? Sabtu tsunami nih, marketnya nggak gerak. Penyesuaian. MT4, MT5 nggak bergerak. Yes, marketnya nggak bergerak. Jawabannya karena pasar tutup. Betul. Senin, pasar baru buka. Artinya, teman-teman, kita balik ke sini dulu. Pergerakan market tidak bisa terjadi ketika market sedang tutup. Karena pada saat market tutup, tidak ada order yang bisa di-fill. Bisa diikutin? Oleh karena itu, teman-teman, perhatikan baik-baik. Kesimpulan yang logis adalah order flow yang masuk ke suatu market adalah satu-satunya kekuatan langsung yang bertanggung jawab atas pergerakan harga. Kita kembali ke contoh tsunami tadi. Kenapa kalau tsunami-nya Sabtu Minggu marketnya nggak gerak? Kenapa? Karena Sabtu Minggu marketnya tutup. Kalau market tutup, order tidak bisa dipasang. Betul ya teman-teman? Pernah nggak mau trading hari Sabtu Minggu? Cung cung, market close. Gitu loh di MT4 soalnya. Gitu suaranya ya. Market close, market tutup, nggak bisa dieksekusi. Nah, artinya kalau Senin baru gerak, berarti siapa yang gerakin? Berarti siapa yang gerakin market? Tsunami atau order? Jawabannya order. Yes, karena hari Senin baru orang bisa pasang order, sehingga kita bisa bahas bahwasanya oh berarti orderlah yang menggerakkan harga secara langsung. Nah, ini kesimpulan yang paling masuk akal. Sedangkan tsunami itu kekuatan tidak langsung yang mempengaruhi harga. Gitu, teman-teman. Jadi mungkin bisa jadi orang pasang order karena tsunami, tapi fakta harga baru bergerak di hari Senin, berarti yang gerakin sebenarnya bukan tsunami-nya. Yang gerakin adalah ordernya. Tsunami adalah kekuatan secara tidak langsung atau indirect force adalah indirect force secara tidak langsung yang memotivasi orang untuk memasang order. Begitu, teman-teman. Jadi yang gerakin secara langsung adalah order. Tsunami mempengaruhi tapi secara tidak langsung. Oke. Jadi teman-teman, mana yang lebih penting? Order atau news? Dua-duanya penting, tapi news itu nanti perlu interpretasi. Makanya kita perlu fokus sama order. Saya kasih contoh lain. Kenapa waktu pandemi harga masker naik? Kenapa? Karena banyak yang butuh. Yes, karena banyak order beli masker masuk ke market. Jadi, jadi pertanyaannya, yang bikin harga masker naik, order buy atau pandemi? Saya tanya, yang bikin naik order buy-nya atau pandeminya? Jawabannya, order buy ini menggerakkan secara langsung. Atau kita sebut sebagai direct force nantinya. Pandemi ini menggerakkan secara tidak langsung. Namanya indirect force. Karena teman-teman, indirect force sendiri bisa nggak gerakin harga? Jawabannya ya kurang. Contoh misalnya, saya kasih contoh. Ada pandemi, tetapi orang tidak beli masker. Pertanyaan, naik nggak harga masker? Nah ini supaya teman-teman ngerti asal-usulnya, ini basic banget tapi ini penting banget. Jawabannya tidak.
Jawabannya tidak naik. Kenapa? Karena nggak ada order yang masuk. Jadi yang gerakin sebenarnya bukan pandeminya, tapi pandemi secara tidak langsung memotivasi orang untuk beli masker. Jadi yang penting ordernya, teman-teman. Kalau misalnya pandemi, terus keluar aturan, pakai masker sangat berbahaya, misalnya, bikin lebih gampang tertular. Terus order sel masker masuk besar-besaran ke market. Harga masker turun atau naik? Harga masker turun. Nah, di sini teman perhatikan. Jadi, news itu tergantung interpretasinya. News itu tergantung diartikan seperti apa oleh si pemain marketnya nantinya. Kalau ada news orang nggak beli, harganya nggak naik. Kalau ada news orang pengen beli, harganya naik. Kalau ada news orang pengen jual, harganya turun. Gitu. Jadi, sekarang teman-teman sepakat ya, yang gerakin market adalah order, menggerakkan secara langsung, direct force. Hal-hal di luar order, news, teknikal, fundamental, apapun itu, dia punya potensi menggerakkan market secara tidak langsung. Tetapi sekali lagi, indirect force hanya menggerakkan market kalau diterjemahkan ke dalam bentuk order. Pakai bahasa bayi, ini bahasa bayi dari tadi. Saya pakai contoh masker bahkan bukan gold ya. Jadi indirect force, kenapa saya tetap pakai istilah teman-teman? Karena nanti teman-teman jadi trader. Kalau teman-teman jadi trader harus pakai istilah. Teman-teman nanti akan ketemu buy, sell, supply, demand. Istilahnya harus pakai istilah ya. Harus pakai istilah ya. Kalau analoginya harusnya ini sederhana, cuman indirect force-nya saya tetap tulis sebagai direct force ya, supaya teman-teman terbiasa dengan istilah nanti. Jadi indirect force, apapun tadi, news dan lain-lain, baru menggerakkan market kalau diterjemahkan dalam bentuk order. Kayak ada pandemi, gerakin market nggak? Gerakin kalau setelah pandemi semua orang beli masker, berarti harga masker naik. Apapun ya, tergantung tindakannya. Saya kasih satu contoh terakhir. Satu contoh terakhir. Tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru, harga seragam sekolah naik. Betul ya? Saya nggak tahu sih, anak saya nggak sekolah. Tapi saya kira-kira aja. Tahun ajaran baru harga seragam sekolah naik. Kenapa? Karena tahun ajaran baru banyak orang pengen beli seragam sekolah. Jadi kalau ini tahun ajaran baru tapi ternyata ada keputusan dari pemerintah nggak usah pakai seragam ya, atau seragamnya gratis ya, nggak naik harganya. Jadi bukan eventnya yang perlu teman-teman perhatikan, tapi order yang masuk ke market. Nah, artinya tadi semua faktor lain yang bisa mempengaruhi market tadi seperti news, laporan ekonomi, fundamental, technical factor dan sebagainya dianggap sebagai kekuatan di langsung. Sebab pengaruhnya baru akan tercermin dalam pergerakan harga hanya dan jika hanya sejumlah besar order berpindah status dari unfilled menjadi filled. Jadi yang menggerakkan market, saya ulangi sekali lagi, market hanya bergerak. Ini kesimpulan. Kesimpulan. Market hanya bergerak jika ada banyak jumlah order berubah status dari UFO, tadinya unfilled order, menjadi FO. Kenapa harga rumah bergerak? Ya karena tadinya ada banyak orang pengen beli rumah, terus ada yang mau jual. Begitu UFO jadi FO, harga bergerak. Oke. Jadi harga hanya bergerak kalau ada order yang berubah status dari unfilled menjadi filled. Jadi semuanya hanya bergerak kalau diterjemahkan dalam bentuk order. Nah, ini yang perlu kita pahami dulu. Nah, sekarang kita lanjut. Indirect force. Sekarang kita bahas kekuatan tidak langsung, indirect force. Siapa di sini yang sering trading ngikutin news? Ada yang trading ngikutin news? Buku sama seragam, betul ya, naik. Ada yang trading ngikutin news, teman-teman? Saya nggak masuk, oke siap. Nah, saya akan singgung news dulu, teman-teman ya. Ah, news
laporan ekonomi, fundamental, teknikal, dan sebagainya itu bersifat subjektif dan terbuka untuk diinterpretasikan. Saya ulangi sekali lagi. News, laporan ekonomi, fundamental, teknikal, dan sebagainya itu sifatnya subjektif. Subjektif artinya tergantung siapa yang mengartikan dan terbuka untuk diinterpretasikan. Di mana pemain besar di market bisa bertindak berdasarkan informasi tersebut dengan menambah atau menarik order tiket dari market. Saya ulangi. Sekarang kita masih contoh. Barusan teman-teman ada yang bilang kalau ada news ya, kita akan buka Forex Factory ya. Kita akan buka Forex Factory. Hari ini hari Jumat ya, kalender ya. Hari ini hari Jumat ya, Friday. Nah, ini ada news nih. Nah, ini ada news teman-teman, average hourly earning MM. Saya nggak tahu artinya apa. 0,2, 0,3, 0,2. Artinya apa? Baik atau buruk? Coba menurut teman-teman ini artinya apa? USD nih, average hourly earning nih. Sebelumnya 0,2, angka sebelumnya 0,2%, diramalkan 0,3%, sekarang 0,2%. Artinya baik atau buruk? Saya tidak tahu, tergantung siapa yang ngerti kan. Buruk. Oke, buruk untuk USD. Siap. Ini ada angka, ada keterangannya di sini ya. Kalau actual lebih bagus daripada forecast is good for currency. Nah, ini diramalkan 0,3 tapi 0,2. Berarti hasilnya lebih buruk dari forecastnya, berarti buruk. Nah, sekarang non-farm employment change ya. Kita klik di sini. Sebelumnya 185K, diramalkan 65K, hasilnya 115K. Nah, ini bagus atau buruk? Kalau actualnya lebih besar daripada forecast artinya bagus. Jadi yang pertama buruk untuk USD, yang kedua bagus untuk USD. Yang kedua bagus. Yang ketiga unemployment rate 4,3, 4,3, 4,3. Ini bagus atau buruk? Jobless-nya. Yang pengangguran 4,3%, diprediksi 4,3%, sekarang ternyata masih 4,3%. Netral. Nah, artinya apa? Berarti USD naik atau turun? Satunya jelek untuk USD, satunya bagus untuk USD. Jelek atau turun? Naik atau turun? USD-nya? Nggak jelas. Newsnya dirilis jam 7.30 PM. Ya, saya ganti ke 5 menitan. Ya, kita cari jam 7.30 PM itu di mana kejadiannya. 7.30 PM itu di sini ya. Harganya naik. Harganya naik dikit, tapi ya naik dikit ya. Hampir nggak bergerak. Hampir nggak ada bedanya kayak news. Newsnya nggak terlalu ngefek. Betul ya teman-teman? Newsnya nggak terlalu ngefek ya. Bisa dipahami saat ini? Newsnya nggak terlalu ngefek. USD-nya bingung. Yes. Kenapa teman-teman? Ya karena tadi balik lagi. Indirect force itu tergantung siapa yang mengartikan. Beda orang beda cara mengartikannya. Beda lembaga beda kepentingan lagi cara mengartikannya. Betul ya teman-teman? Beda usaha, beda bidang bisnis, berita yang sama bisa jadi baik untuk pelaku usaha lain, bisa jadi jelek untuk pelaku usaha yang lain. Betul? Contoh apa ya misalnya? Kita anggap yang gampang aja, berita yang sama ya. Eh, Cuaca panas banget. Nah, cuaca panas banget. Kalau Anda penjual es rumput laut itu berita bagus. Betul ya? Kalau Anda jualan yang lain belum tentu berita bagus kan itu. Sama-sama berita yang sama. Bisa jadi bagus, bisa jadi jelek kan gitu. Tergantung posisi Anda kan gitu. Kalau misalnya hujan, ya, kalau Anda jualan es ya berita buruk kan gitu. Tapi kalau Anda jualan Indomie rebus ya berita bagus kan itu. Jadi nggak selalu ya berita buruk atau bagus itu tergantung siapa yang mengartikan. Jadi teman-teman bisa ingat ya.
Tukang penggali kubur contohnya, Mas. Tukang. Jadi kata interpretasi, teman-teman, artinya subjektif. Artinya subjektif. Tadi misalnya, suku bunga naik, bisa jadi berita buruk, bisa jadi berita baik. Tergantung teman-teman bisnisnya apa, kan itu. Misalnya tadi PPI, CPI, semua newsnya tergantung itu buat siapa, kan. Jadi interpretasinya itu subjektif. Nah, hal ini seringkali menempatkan trader kecil pada posisi yang salah di market. Problemnya gini, misalnya ada news ya, ada news untuk USD. Di mata retail, ini berita buruk. Jadi retail sell USD. Tapi di mata big banks ini berita baik. Jadi mereka buy. Atau tadi di mata big bank berita yang sama tadi di mata big bank ya bank-bank besar ya ini berita buruk. Tapi sebenarnya secara keseluruhan berita yang lain baik. Jadi dia tetap buy. Nah, pertanyaannya, retail sell karena retail berpikir ini berita buruk, ya. Saya kasih kotak merah. Bank-bank besar berpikir, ya ini buruk sih, tapi masih banyak berita baik, jadi kita tetap buy. Atau, ya ini sebenarnya berita baik buat mereka, jadi mereka buy. Sehingga kondisi ini bikin retail loss, teman-teman. Jadi, baca berita buat retail itu kurang oke, ya. Trading pakai berita. Fundamental itu kurang oke buat retail trader, ya. Nah, lebih jauh lagi, teman-teman. Pemain-pemain besar seringkali dapat akses terhadap jenis informasi ini lebih awal dibandingkan trader lain, sehingga memperburuk posisi mereka. Contoh lagi, misalnya ada news tadi, ada report A dijadwalkan keluar besok jam 7 malam. Pertanyaannya, mungkin nggak bank-bank besar atau investasi, bank-bank besar atau institusi punya akses ke informasi ini sebelum besok jam 7 malam? Jawabannya sangat mungkin. Jawabannya sangat-sangat mungkin. Sedangkan Anda retail, Anda nunggu newsnya dirilis baru bereaksi. Sedangkan mereka sudah tahu newsnya akan dirilis, jadi mereka antisipasi dari sekarang. Bisa dipahami? Ini kelemahan indirect force. Kita baru nunggu informasinya rilis, baru tahu. Mereka sudah tahu nanti jam 7 akan diumumkan hasilnya begini, dia udah tahu. Dia udah sell duluan atau buy duluan. Jadi kita, retail, dipakai buat taking profit. Nah, dipakai buat taking profit. Itu juga mungkin terjadi. Oke, kekuatan tidak langsung atau indirect force memang faktor yang kuat dalam menggerakkan market. Namun, seringkali jadi masalah kalau teman-teman bikin trading plan berdasarkan jenis informasi ini dan hasilnya cenderung nggak konsisten. Jadi, kalau teman-teman pakai indirect force, hasilnya biasanya nggak konsisten karena ya tergantung interpretasi. Nah, indirect force apa? Semuanya tadi ya, teknikal, fundamental, laporan ekonomi, news itu semuanya indirect force. Jadi, idealnya teman-teman, kalau teman-teman baru mulai trading sekarang ini, teman-teman sebisa mungkin jangan merencanakan sebuah trading plan, jangan bikin trading system hanya semata-mata mengandalkan technical indikator, fundamental, laporan ekonomi ataupun news. Jadi jangan hanya pakai indirect force karena dia menggerakkan secara tidak langsung. Oke, sekarang saya kasih contoh real ya. Gimana caranya supaya kita lebih tahu berita dari bank-bank besar? Ya nggak bisa, nggak bisa. Mas dulu pas di awal karir trading sama gunakan fundamental dulu atau teknis dulu? Enggak. Waktu di awal trading saya teknikal. Begitu 2017 saya enggak teknikal dan fundamental. Jadi buat saya teknikal dan fundamental dua-duanya indirect force, teman-teman. Buat saya teknikal dan fundamental dua-duanya indirect force. Menggerakkan harga secara tidak langsung. Saya fokusnya di order ya. Jadi saya fokusnya di order flow, teknikal itu tambahan. Jadi ini ada pertanyaan, saya paste di sini pertanyaannya. Dulu di awal trading sampean gunakan fundamental atau teknikal? Jawabannya awal banget teknikal.
uh, uh, per 2017-an saya fokus sama order flow. Jadi teknikal buat saya dan fundamental saya posisikan sebagai indirect force. Menggerakkan secara tidak langsung seperti yang tadi kita bahas tuh. Contoh-contoh kita tsunami news dan segala macamnya. Oke, ini yang saya lakukan. Nah, sekarang teman-teman, indirect force in action. Ini contoh. Saya klik teman-teman. Eh, ini chart beberapa tahun yang lalu, teman-teman. Hari Jumat tanggal 4 Januari gitu ya, teman-teman, ada news. Ada news yang akan dirilis ya, rilis jam 10 GMT ya. Jadi teman-teman lihat, angka yang diperkirakan atau konsensusnya lebih buruk dari angka sebelumnya dan angka sebelumnya lebih baik dari angka yang dilaporkan. Jadi angka actual lebih buruk dari ekspektasi. Saya kasih lihat ya. Ini namanya Consumer Price Index CPI. Sebelumnya 1,9%. Jadi angka sebelumnya 1,9%, diperkirakan 1,8%, actualnya 1,6%. Di atas kertas ini berita buruk atau buruk banget, teman-teman. Di atas kertas ini berita buruk, betul ya? Consumer Price Index-nya sebelumnya 1,9%, diprediksi lebih jelek 1,8. Diprediksi turun. Hasilnya bahkan lebih jelek dari 1,8. Hasilnya 1,6. Berarti udah diprediksi jelek, hasilnya lebih jelek dari prediksi. Jadi berita buruk. Nah, dan kita lihat teman-teman, apa yang terjadi ketika newsnya dirilis. Begitu newsnya dirilis jam 10, euro malah naik. Euro bergerak berlawanan arah dengan yang diperkirakan kebanyakan orang. Kenapa ini terjadi? Coba, ada nggak teman-teman yang trading yang newsnya buruk tapi kok euronya naik, Mas? Atau newsnya bagus malah turun? Pernah ngalamin? Newsnya jelas-jelas buruk ya. Jadi indirect force dengan jelas mengisyaratkan bahwa semua kondisi sudah siap mendorong harga turun secara signifikan. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Nah, jawabannya gini teman-teman. Ini tadi, ini yang tadi kita jelasin kita bahas ini. Secara umum teman-teman, interpretasi umum mengarahkan banyak orang bahwa euro akan turun. Ya, banyak orang berpikir euro akan turun, Mas. Kenapa? Kayak beritanya jelek. Sebelumnya 1,9 diprediksi 1,8 hasilnya 1,6. Nah, tapi teman-teman, buruk itu adalah penafsiran retail. Betul? Yang bilang buruk kan retail, yang bilang buruk kan saya dan Anda. Saya dan Anda ini nggak punya kekuatan yang cukup banyak, nggak punya duit yang cukup banyak untuk gerakin market. Gimana kalau ternyata para pemain besar, bank-bank besar, mereka punya petunjuk lain, mereka punya informasi lain, atau mereka tahu lebih awal sehingga mereka udah sell sebelumnya, sehingga newsnya sudah dihargai. Contoh, misalnya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, yes mas, memang beritanya buruk. Sebelumnya 1,9, diprediksi 1,8, actualnya 1,6. Kita tahu, oh harganya buruk. Tapi bank-bank besar atau institusi mereka udah tahu beritanya euro bakalan buruk. Jadi sebelum berita keluar mereka udah sell. Teman-teman lihat di sini. Harganya udah drop bahkan sebelum newsnya dirilis. Itu kemungkinan pertama. Mereka sudah tahu buruk, jadi mereka sell duluan. Dan ketika newsnya rilis, mereka tahu publik akan nge-sell, mereka taking profit, mereka buy dan harga naik. Itu kemungkinan pertama. Daging banget, yes. Jadi kemungkinan pertama itu. Kemungkinan kedua, bisa jadi teman-teman ada berita lain yang memotivasi bank-bank besar untuk beli euro. Jadi mereka hanya memanfaatkan CPI ini untuk membeli lebih banyak euro di harga yang lebih rendah karena mereka sebenarnya bullish. Nah, mungkin nggak? Mungkin juga. Saya pengen beli saham ABC. Saya tahu saham ABC ini reportnya bagus. Saya tahu secara umum, secara fundamental semuanya bagus. Ini saya bank besar ya. Saya 9 Naga misalnya. Saya mau beli saham ABC, menurut saya bagus, semuanya bagus. Saya tahu besok malam jam 7 akan ada berita buruk yang terjadi. Saya tahu masyarakat berpikir ini berita buruk, jadi mereka akan jual. Tapi karena saya yakin ini secara overall bagus, saya memanfaatkan berita buruk ini untuk beli saham ABC lebih banyak lagi di harga yang lebih murah, baru harga naik ke atas. Mungkin nggak itu terjadi? Jawabannya mungkin. Nah, itulah kenapa jangan trading hanya dari baca Forex Factory atau dari baca news. Karena akan bikin Anda berada di tempat dan waktu yang salah. Karena tergantung dari cara bank-bank besar, pemain-pemain besar menerjemahkan beritanya. Gitu.
Nah, bisa gitu ngeri. Iya, kan penafsiran newsnya bisa beda, teman-teman. Buat Anda berita buruk, buat saya bisa jadi berita buruk, saya udah tahu saya nge-sell duluan. Begitu kalian nge-sell, saya taking profit, saya buyback. Bisa. Kemungkinan kedua tadi, berita buruk ini cuma sementara, saya tahu sebenarnya bagus, jadi saya pakai berita buruk itu untuk memotivasi masyarakat umum untuk jual sebanyak mungkin ke saya di harga yang lebih murah. Kalau saya tadi bank-bank besar atau institusi. Gitu. Bad news is good news. Nah, itulah kenapa teman-teman sebaiknya kita fokus sama direct force. Kita fokus sama yang paling jujur yaitu harga. Nah, karakteristik dari direct force teman-teman, kita udah bahas tadi di depan. Pergerakan harga terjadi ketika order berpindah status dari unfilled menjadi filled. Tadi kita udah bahas sebelumnya. Jadi, terlepas dari alasan apapun yang melatar belakangnya masuknya order, harga tetap bergerak. Oke, harga tetap bergerak. Jadi teman-teman perlu sadar dulu. Yang paling jujur adalah order. Jadi, harga bergerak ketika order berubah status dari UFO jadi FO. Nah, alasan kenapa order itu masuk tidak terlalu berpengaruh. Gitu, teman-teman. Oke. Contoh tadi, kalau ada banyak order buy masker berubah status jadi filled ya, maka harga masker akan naik. Nah, harga akan naik tidak peduli kenapa orang beli masker. Jadi alasannya bisa jadi karena pandemi, bisa jadi karena tren. Misalnya kan kita nggak tahu, misalnya tiba-tiba eh, apa, misalnya BTS gitu ya. BTS itu tiap hari pakai masker ya, dia punya masker, tiap hari pakai masker, dia mau konser ke Indonesia, terus dia tiap hari pakai masker, terus ada banyak fansnya BTS di Indonesia, oh mereka pada beli masker biar sama kayak BTS. Tetap naik harga masker, nggak peduli apapun alasannya. Mau ada pandemi tetap naik, mau ikut-ikutan tetap naik, atau misalnya tiba-tiba ada kebijakan dari pemerintah, kalau keluar harus pakai masker walaupun nggak ada pandemi tetap naik. Jadi apapun alasannya, selama order buy-nya masuk, harga tetap akan naik. Makanya teman-teman, tadi ada pertanyaan, mungkin nggak kita tahu newsnya sebelum institusi? Kita nggak perlu tahu newsnya, yang penting kita fokus sama ordernya. Gitu. Kalau semua orang beli buku, harga buku akan naik. Bisa jadi karena tahun baru, bisa jadi karena tiba-tiba ada tren nulis diary misalnya. Bisa jadi nggak penting alasannya apa. Jadi alasan di balik order itu ditempatkan namanya indirect force ya. Jadi order ini adalah direct force langsung. Ini saya sepelan mungkin ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Alasan kenapa orang pasang order. Nah ini bisa apa aja ya, bisa apa aja. Ini namanya indirect force. Gitu. Jadi hargalah yang paling jujur, kita fokus sama order. Ordernya kita lihat di mana? Nanti ada caranya ya. Jika seorang trader memiliki cara untuk mengidentifikasi unfilled order sebelum order tersebut terfilled, maka ia bisa menangkap pergerakan market tanpa unsur subjektivitas apapun karena tidak ada interpretasi yang dibutuhkan. Gitu. Betul ya teman-teman? Kalau seandainya kita punya cara untuk tahu di mana order unfilled order yang belum jadi filled order, kita bisa menangkap pergerakan market tanpa subjektivitas sama sekali. Gitu, tanpa subjektivitas sama sekali. Nah, ini nanti akan kita pelajari, teman-teman. Jadi, ini adalah rule yang saya pakai, teman-teman. Ini adalah teknik trading yang saya pakai setiap hari di akun saya, teman-teman. Gimana caranya? Kita mengidentifikasi di mana tumpukan order buy yang belum tereksekusi. Ini contohnya, ya. Tumpukan order buy yang belum tereksekusi, yang belum berubah jadi filled order, sehingga saya bisa beli dan menangkap pergerakan market sebelum itu terjadi tanpa perlu subjektivitas. Ini contohnya, nih misalnya Euro USD. Ini saya pakai time frame 55 sementara ini. Nanti besok kita akan bahas gimana caranya, tenang aja.
Ini kalau teman-teman ikut seminarnya Mas Arya yang 5 hari ini dibahas, tapi ini kan kita mundur ya, mundur supaya teman-teman tahu alasannya. Ini contoh Euro USD gitu ya. Kita punya di sini sebelum kejadian ya. Saya tahu, oke, saya tahu karena saya belajar, nanti kita akan pelajari informasinya. Saya tahu di sini terdapat banyak order buy euro yang masih menunggu. Oke. Saya tahu di sini ada banyak order buy euro yang masih menunggu atau unfilled order buy euro yang masih menunggu, sehingga saya bisa menangkap pergerakan euro naik ke atas tanpa perlu interpretasi sama sekali. Gitu. Ini yang akan kita pelajari ya. Dan ini sebenarnya bukan sekali dua kali ya, teman-teman. Kita udah lakukan berkali-kali. Nah, sekarang teman-teman belajar prosesnya, belajar landasan berpikirnya kenapa kok begitu. Supaya teman-teman lebih yakin lagi, supaya nggak hanya ngapal-ngapalin informasi. Kita kasih contoh dulu ya, kita masuk ke Facebook group ya, saya punya Facebook group. Saya punya Facebook group, ini contoh cara berpikirnya teman-teman. Saya menggabungkan direct dan indirect force. Nanti kita bahas detailnya. Oke, saya cari. Nah, ini contohnya teman-teman Euro NZD ini. Teman-teman klik aja postingan saya ini. Nah, nah ini contohnya. Ini saya posting tanggal 23 Maret 2026 ya. 23 Maret 2026. Ini udah lama, teman-teman. Saya udah lama nggak posting ternyata. Nanti saya posting lagi deh. 23 Maret 2026 saya bilang ada area UFO buy di kotak hijau di sini ya. Saya kasih lihat ke teman-teman semua. Ini waktu saya posting 23 Maret 2026. Kita ke chart yang sama Euro NZD. Oke. Kita ke Maret 2026, teman-teman. 23 Maret 2026. Oke, itu di sini kejadiannya ya. Kita lihat bentuk chartnya. Tiga hijau itu berarti di sini. Kayak gini ya. Oke, ini waktu saya bikin teman-teman. Nah, ini kita mengidentifikasi. Oke, di sini kita tahu di sini ada letak unfilled order buy. Ini yang kita tahu. Saya pelajari di sini. Saya bilang di sini ada unfilled order buy. Ini adalah tumpukan order buy yang menunggu. Tumpukan order buy yang menunggu. Nah, ini informasi yang saya tahu, teman-teman. Ini informasi yang saya tahu. Ada tumpukan order buy yang menunggu. Nanti kita belajar ya, teman-teman. Kalau mau belajar ini, gimana cara nggambar ini, nanti kita akan bikin kelas gratis deh, 5 hari untuk belajar ini. Mau nggak, teman-teman? Kalau kita bikin kelas gratis 5 hari tentang gimana caranya menggambar ini lagi. Mau ya, tapi nanti ya. Sekarang kita jelasin gimana. Ya ini teman-teman, ini yang saya gambar ini tanggal 3 Maret 2026 ya. Saya udah gambar di situ, teman-teman. Nah, ini tanggal 23 Maret akhirnya dia harga masuk. Nah, seperti yang di slide ini teman-teman, jika seorang trader, sekali lagi, jika seorang trader memiliki cara untuk menentukan, mengidentifikasi di mana letak unfilled order sebelum order tersebut kepanggil, maka ia bisa menangkap pergerakan market tanpa subjektivitas apapun karena tidak ada interpretasi yang dibutuhkan. Saya nggak perlu mengartikan. Ya, kantong-kantong kecil maupun besar dari UFO terdapat di market, namun hanya UFO yang jumlah besar yang memberikan pergerakan terbaik. Jadi teman-teman, yang saya tahu ada tumpukan order buy yang menunggu. Ini yang saya tahu. Yang saya tidak tahu, saya perhatikan baik-baik. Yang saya tidak tahu siapa yang buy di sana dan mengapa mereka pasang buy di sana. Nah, ini saya tidak tahu. Dan nggak harus tahu juga. Betul ya teman-teman? Ini objektif. Ini objektif. Ada yang buy di sana. Siapa? Kita nggak tahu. Kenapa? Nggak tahu. Nah, kenapanya ini adalah bisa jadi teknikal, bisa jadi fundamental. Jadi mengapanya bisa jadi teknikal, bisa jadi fundamental. Gitu, teman-teman. Tapi kalau ordernya ini sesuatu yang kita lihat. Nah, itulah kenapa teman-teman, kalau Anda seorang trader, Anda perlu punya cara untuk mengidentifikasi di mana letak order itu, ya.
Nah, ada dua cara ya. Teman-teman bisa order belajar nanti. Kita akan sediain caranya, kelasnya buat teman-teman semua. Nah, kita usahakan sebisa mungkin di pertemuannya tetap gratis seperti malam ini ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengidentifikasi UFO atau teman-teman bisa pakai tools juga ya. Sekarang udah zamannya teknologi, teman-teman. Kita bisa pakai teknologi trading yang canggih, di mana tools-tools yang canggih ini nanti dia akan secara terus-menerus mencari jejak-jejak yang mengindikasikan keberadaan unfilled order di dalam market. Ya, jadi ada dua cara. Cara pertama belajar mati-matian atau cara kedua nanti teman-teman bisa pakai teknologi, di mana teknologi nanti dia akan mencari di mana kira-kira jejak atau letak UFO di dalam market, di dalam chart kita. Nah, tools ini nantinya teman-teman dia akan memindai chart kita, market kita, kayak X-ray ya teman-teman, kayak ronsen ya. Dan ini bukan tugas yang mudah teman-teman, karena mereka lihat banyak data nanti dari market, mereka akan ngecek bidnya, mereka akan ngecek aksnya, mereka akan ngecek harga lastnya, mereka akan ngecek volumenya, ticknya, waktunya, tanggalnya, time frame-nya, dan sebagainya macam ya. Nah, semua analisa tadi dilakukan secara bersamaan sehingga nanti mereka tahu, oh ini kira-kira di mana letak unfill ordernya. Nah, proses ini juga perlu dilakukan secara real time, teman-teman. Kenapa? Karena tadi kita udah bahas di depan, UFO bisa aja ditambahkan, bisa aja di cancel. Betul ya, teman-teman? UFO bisa ditambahkan, bisa di cancel. Saya mau beli emas, bisa jadi saya cancel, bisa jadi saya tambahin jumlahnya. Jadi perlu dilakukan secara real time ya. Teman-teman bisa pakai cara ya. Nanti kita akan bahas lain waktu supaya gampang. Saya akan kasih demo dulu buat teman-teman semua. Salah satu tools yang saya pakai ada dua ya. Saya bisa pakai dulu namanya Auto UFO, itu yang bikin adalah prediktif, atau saya juga bisa pakai iZone. Nah, iZone ini yang bikin adalah ruang trader. Jadi teman-teman dengan tools ini bisa mendeteksi di mana letak unfill ordernya secara objektif tanpa eh, subjektivitas sama sekali. Jadi dia bisa gambar kayak gini, atau ya nanti teman-teman belajar ya. Bisa pakai tools juga. Hari ini kita nggak akan bahas toolsnya, saya cuma bahas cara kerjanya, cara berpikirnya, landasan berpikirnya. Ya, taunya banyak itu bukan dari chart ya. Ya nanti cara taunya nanti kita bahas teman-teman di pertemuan berikutnya. Oke. Nah, penting teman-teman, ini penting banget ya. Siapa yang jadi siapa? Ini penting banget teman-teman. Kalau kita kategorikan semua makhluk hidup di alam semesta ini, teman-teman ada dua kelompok ya. Ada namanya predator, ada namanya mangsa. Betul ya teman-teman? Di dunia ada namanya rantai makanan. Teman-teman pernah belajar dulu di SD, ada namanya rantai makanan, ada namanya predator, ada namanya mangsa. Di mana kadang-kadang mangsa juga bisa jadi predator untuk mangsa yang lebih kecil lagi, ya. Kalau teman lihat rantai makanan, kita googling aja ya, Google rantai makanan. Jadi ada namanya predator, ada namanya mangsa. Nah, ini contohnya nih, rantai makanan, ya. Kayak gini nih. Ini kita dulu pernah belajar mana ya yang ini? Ya, ini kayak gini nih. Contoh rantai makanan. Mana yang gampang dimengerti ya? Ini kayak gini. Jangkrik, ya ini mangsa. Predatornya adalah burung. Burung ini juga adalah mangsa, ada predator lagi, snake. Snake atau ular ini adalah mangsa, ada predatornya lagi adalah burung hantu. Ya. Nah, burung hantu ini adalah predator, ular kira adalah mangsa. Tapi ular ini juga predator buat si burung, burung adalah predator buat si jangkrik kan gitu. Nah, situasi yang sama juga terjadi di market, teman-teman. Nah, jadi di market juga ada namanya predator, ada namanya mangsa. Nah, satu hal yang kita perlu sadar, teman-teman, kita tidak mungkin jadi super predator, ya. Kita nggak bisa jadi predator yang paling besar. Nah, tapi teman-teman sebagai trader sebaiknya jangan jadi mangsa yang paling kecil. Oke, ingat teman-teman kita ini retail trader. Jadi kita nggak bisa jadi super predator, kita nggak bisa jadi predator yang paling gede. Tapi jangan sampai Anda jadi mangsa yang paling kecil, ya. Dengan kata lain, kalau teman-teman asal pencet buy dan sell, kuncinya adalah teman-teman kita hanya buy ketika bank-bank besar atau institusi buy. Kita hanya sell ketika bank-bank besar atau institusi sell. Ini kata kunci dalam trading, teman-teman. Dalam trading, karena kita sadar diri, kita ini bukan predator, bukan super predator, maka tujuan kita cuma satu, jangan jadi mangsa. Gimana caranya supaya kita nggak jadi mangsa? Kita hanya buy kalau pemain besar buy, kita hanya sell kalau pemain besar sell. Nah, banyak trader, trader pemula, trader retail, mereka semua buy dan sell tanpa berpikir bahwasannya mereka bisa jadi mangsa. Banyak orang buy dan sell tanpa mikir kalau mereka bisa jadi mangsa. Nah, untuk itu teman-teman, tugas kita sebagai trader adalah mengidentifikasi
di mana bank-bank besar atau institusi naruh order mereka dan kita bisa gunakan order mereka supaya kita tidak jadi mangsa. Nah, itu kata kuncinya. Itu landasan berpikirnya. Sekarang saya kasih contoh dulu, teman-teman. Saya kasih contoh ya. Direct first in action. Saya kasih contoh cara bekerjanya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan detailkan lagi. Yang penting teman-teman nangkap konsepnya dulu sekarang. Karena ini sangat penting, ini adalah landasan supaya teman-teman nggak berpikirnya jadi trading teknikal fundamental, nggak perlu debat lagi nanti kita ya. Ini kan perdebatan tanpa henti. Trading itu yang benar teknikal apa fundamental. Nah, yang benar fokus sama order, teknikal dan fundamental sama pentingnya, tapi kita fungsikan sebagai indirect force gitu ya. Oke, ini berita yang sama tadi teman-teman. Ini adalah berita yang sama. Ya, ini adalah berita yang sama teman-teman. CPI tadi ya, sebelumnya 1,9%, diprediksi 1,8 dan actualnya 1,6. Nah, beritanya dirilis jam 10 pagi GMT. Nah, teman-teman bisa lihat di chart, nanti teman-teman kalau udah belajar atau punya toolsnya, ya teman-teman bisa lihat di sini, tools untuk mendeteksi order flow mendeteksi, di sini ada unfilled order buy. Jadi tools ini mendeteksi, oke di sana ada buy order yang belum terpenuhi. Contoh kayak saya tadi, karena saya tahu dan saya punya toolsnya, saya tahu kalau di sini ada order buy yang menunggu. Jadi saya biarkan harga balik ke sana dan benar, harga tap in order di sini, harga sentuh di sini. Oke, unfill ordernya berubah status menjadi fill order dan harga bergerak naik. Gitu teman-teman ya. Harga bergerak naik. Nah, di sini. Oke, bekerja dengan baik. Jadi ini saya posting di Facebook. Nah, ini saya bilang ini bekerja dengan baik ya, harga mantul dan besoknya kita lihat harga naik sangat jauh dari area kita. Ini saya posting. Nah, sekarang kita bahas cara kerjanya. Nah, ketika terjadi news, teman-teman, kita udah tahu oh ada order buy di sana. Maka ya udah ketika harga masuk kita beli tanpa harus mengartikan siapa yang pasang order buy, kenapa dia pasang order buy. Gitu teman-teman ya. Jadi ketika news dirilis ada order buy ya ketika tidak ada orang yang buy di harga ini, namun karena banyak buy order dari institusi di harga yang lebih rendah, maka market bergerak turun sampai ketemu order buy-nya baru dia bergerak naik. Gitu. Jadi euro naik dari titik harga di mana banyak tumpukan unfilled order berubah status menjadi filled, terlepas dari apapun isi beritanya. Nah, itu cara yang lebih ideal dalam menghadapi news. Jangan lihat newsnya, tapi lihat di mana letak ordernya. Kalau ada order buy, ya kita ikutan beli. Begitu harga nyentuh tumpukan order buy, dia akan naik. Tidak peduli apapun isi beritanya. Gitu, teman-teman. Ya, kalau kita lihat gold, tadi kita nggak perlu lihat newsnya, ya. Nanti kita bisa cek di mana ordernya. Tapi kita belum bahas untuk materi hari ini, teman-teman. Hari ini kita akan bahas tentang dua kekuatannya dulu, supaya teman-teman nantinya bisa eh, mengidentifikasi gimana cara melakukannya ya. Cara supaya teman-teman ngerti cara kerjanya dulu ya. Gimana-gimananya nanti urusannya. Cara gambarnya nanti urusannya. Sekarang teman-teman ngerti, oh, news tuh cara kerjanya gitu ya. Nah, penting banget teman-teman, penting banget ya. Meskipun kita udah tahu nih sekarang, berarti Mas yang gerakin harga, berarti kita nggak peduli dong sama news dan lain-lain. Nah, itu juga pendekatan yang salah, teman-teman. Itu pendekatan yang salah ya. Kita udah tahu dulu, yang gerakin harga adalah order, sepakat. Kita udah tahu yang gerakin harga adalah UFO. Sepakat. Yang bikin harga bergerak adalah UFO berubah menjadi FO. Berarti boleh nggak Mas saya mengabaikan apapun dan hanya fokus sama UFO? Jawabannya boleh, tapi kurang bijak. Jawabannya boleh tapi kurang bijak. Kenapa? Karena meskipun kita tahu UFO pada akhirnya yang menggerakkan harga, penting untuk memahami atau selalu aware terhadap market climate atau kondisi market yang sedang berlangsung. Jadi kita perlu paham kondisi market saat ini. Kenapa? Karena perubahan dalam iklim market bisa menyebabkan UFO ditambahkan atau di-cancel dari suatu market. Nah, ini yang kita perlu sadar, teman-teman. Misalnya, yang gerakin harga minyak, ya order. Betul ya, teman-teman? Yang gerakin harga minyak order. Bisa nggak kita hanya fokus sama order tanpa peduli sama kondisi market saat ini? Jawabannya bisa, dan saya yakin akan profit. Tapi itu nggak bijak. Kenapa? Ketika terjadi perubahan iklim atau geopolitik, itu akan menyebabkan jumlah ordernya bisa jadi di-cancel atau bisa jadi ditambahkan secara signifikan. Dan hal ini semakin relevan mengingat market sudah diperdagangkan secara elektronik.
Artinya jutaan komputer di seluruh dunia menjalankan proses identifikasi kondisi-kondisi tadi secara real time dan akan menempatkan, menambahkan atau membatalkan order secara otomatis berdasarkan kondisi yang terdeteksi. Itulah kenapa teman-teman sangat disarankan pada akhirnya nanti kalau teman-teman trading, teman-teman perlu trading teknologi yang canggih supaya apa? Supaya teman-teman bisa objektif dan selaras dengan apa yang ditawarkan sama market. Jadi penting banget teman-teman kenapa perlu teknologi ya. Hari ini adalah hari di mana AI automation sudah banyak bekerja, teman-teman. Jadi kalau teman-teman memaksakan, Mas saya pengen 100% manual itu juga kurang bijak, teman-teman. Ingat, orang biasa dengan teknologi bisa mengalahkan orang yang terlatih tanpa teknologi. Idealnya kita terlatih dan punya teknologi. Nah, sekarang kita akan gabung. Gimana kalau kita menggabungkan antara direct dan indirect force? Gimana kalau kita gabungkan unfill order dengan news misalnya? Hasilnya gimana? Boleh nggak lihat news? Boleh, tapi fokus sama direct force, indirect force-nya digabungkan kekuatannya. Ini contoh satu combining force ya. Masih berita yang sama, teman-teman. Contohnya, saya nggak ganti contoh ya. Ini masih contoh yang tadi. CPI 4 Januari, newsnya akan dirilis. Kita udah tahu previousnya 1,9%, sebelumnya diprediksi 1,8, hasilnya 1,6. Nah, ketika newsnya dirilis, kita tidak melakukan apa-apa. Kita memilih untuk menunggu hingga ada bukti nyata order baru masuk ke market. Kenapa? Karena order yang masuk ke market akan mengkonfirmasi interpretasi dari para pemain besar. Ah, gitu teman-teman. Jadi kita lihat ya, contohnya, nih, newsnya dirilis kan jam 7.30. Begitu newsnya rilis, teman-teman, di sini, kita nggak ngapa-ngapain, kita doing nothing. Kita nggak usah menerjemahkan ini beritanya baik atau buruk. Biarkan bank-bank besar atau institusi menerjemahkan dulu dengan cara apa? Bagaimana cara bank besar atau institusi menerjemahkan order dengan cara nambah posisi atau mengurangi posisi dengan cara pasang buy atau sell. Nah, kita lihat teman-teman, setelah newsnya rilis tadi tanggal 4 Januari gitu ya. Beritanya buruk. Yes, kita tahu beritanya buruk. Hasilnya harusnya euro turun, tapi ternyata harga euro naik dan kita lihat di chart ada formasi rally base rally. Ya, rally base rally adalah formasi unfill order buy masuk ke market. Jadi, teman-teman, indirect force newsnya mendorong, kita udah tahu, oh berarti bukti ada unfill order buy masuk ke market, berarti news ini mendorong pemain besar untuk beli euro. Nah, itu cara paling enak. Biarkan newsnya rilis, kita cek UFO-nya, baru kita bereaksi. Jadi kita gabungkan kekuatan langsung dan kekuatan real langsung. Sehingga kita, begitu udah tahu, oh ada buy, berarti kita tinggal ikutan beli. Kita beli di harga ini, di harga 1,414 dengan buy di sana. Jadi newsnya kita nggak usah urusin, begitu newsnya rilis kita lihat bank besar ngapain, oh bank besar beli, ya berarti kita ikutan beli. Dan teman-teman lihat, buy kita kepanggil dan harga bergerak naik. Euro naik seiring dengan tadi direct dan indirect force, news dan order bekerja secara bersamaan mendorong harga lebih tinggi. Dan teman-teman bisa lihat, begitu harga naik juga muncul unfill order baru di dalam market. Nah, ini juga mendukung keputusan kita dan menambahkan peluang baru untuk masuk di market. Nah, itu cara kita berpikir. Kita gabungkan news sama order. Contoh lagi, bulan berikutnya Mas. Nah, ini news yang sama masih, ya tadi Januari, sekarang Februari. News yang sama akan dirilis, kita ulangi prosesnya lagi. Kita tidak melakukan apapun, kita menunggu. Sampai apa? Sampai ada order yang masuk ke market. Jadi kita biarkan bank-bank besar atau institusi mengartikan newsnya dengan cara masang order. Ya. Bulan berikutnya euro, CPI lagi ya. Sebelumnya 1,6%, diprediksi 1,4, actualnya 1,4. Wah, ini netral berarti ya. Diprediksi 1,4, actualnya 1,4. Nggak usah peduli. Walaupun netral, kita biarkan. Setelah newsnya rilis, teman-teman bisa lihat di sini. Oh, ada unfill order sell. Berarti bank besar, institusi mengartikan news ini dengan pasang order sell. Selesai. Kita nggak usah berpikir kenapa dia nge-sell. Nggak usah. Oh, dia sell, kita ikutan sell di sana. Kita udah tahu indirect force ini, news ini ternyata mendorong bank-bank besar atau institusi untuk jadi seller di euro. Kita ikutan sell dan harga bergerak turun. Oke, euro bergerak turun kenapa? Karena kita mengkombinasikan antara order dan juga news itu sendiri. Sehingga teman-teman, eh, ya kita bisa lebih akurat lagi entry-nya. Nah, kita lihat lagi begitu harga turun, muncul lagi tuh UFO sell. Oke. Nah, UFO sell ini mengkonfirmasi bahwasannya memang peluang kita yang tadi kita lakukan benar. Gitu, teman-teman.
Itu kalau pakai news. Jadi kita combine kekuatannya. Jadi nggak usah debat teknikal atau fundamental. Fokus sama order, tinggal Anda mau combine sama teknikal atau fundamental. Itu cara kita berpikir. Oke. Sampai di sini teman-teman dapat lumayan dapat informasi baru. Siapa yang dapat pelajaran baru? Kita belum bahas gimana cara menentukan ordernya ya. Tapi yang penting teman-teman dapat gambarannya. Oh gitu Mas. Saya Mas daging banget Mas. Oke, contoh lagi misalnya. Mas kalau teknikal gimana Mas? Boleh teknikal contoh misalnya. Kita misalnya boleh nggak pakai moving average? Boleh juga ya. Moving average ini adalah indikator teknikal yang secara rutin digunakan oleh fund manager yang ingin menambahkan posisi mereka. Jadi teman-teman perlu tahu kalau bank besar atau fund manager kalau mereka pengen nambah posisi, biasanya mereka pakai moving average ya. Mereka pakai moving average. Mereka pakai moving average. Nah, sehingga moving average ini kita bisa jadikan sebagai indirect force. Nah, seringkali moving average ini jadi tempat untuk nyuntik UFO baru ke dalam market. Itu sering dipakai sama bank-bank besar atau institusi juga. Jadi banyak orang, teman-teman itu bingung, mereka berdebat, pakai MA berapa Mas? Yang paling akurat MA berapa? Paling bagus MA berapa? Nah, sekarang teman-teman tahu, yang mantulin harga itu bukan MA-nya. MA hanya mantulin harga kalau direspon sama bank besar dengan cara menambahkan order. Kalau ada MA, mereka nggak pasang order, ya harganya lewat gitu aja. Nah, itu yang perlu teman-teman lihat. Contoh ya, kita lihat di sini. Ada MA, harga tembus. Seolah-olah nggak ada MA-nya ya. Harga menembus moving average, indirect force mungkin berdampak atau tidak berdampak pada market. Jadi namanya EMA bisa mantul, bisa nggak mantul. Jadi jangan fokus sama EMA-nya. Karena EMA adalah technical indikator, itu adalah kekuatan tidak langsung. Nah, tugas kita adalah, teman-teman lihat, di sini ada EMA yang di dalamnya ada order. Nah, kalau ada moving average, ada MA plus ada unfilled order. Nah, teman-teman berarti punya dua kekuatan ya. Kita buy dan harga mantul. Kenapa GBP mantul di harga EMA? Karena moving average berfungsi sebagai indirect force memotivasi bank-bank besar atau institusi untuk nyuntik order buy. Jadi kita perlu selalu gabung. Order dan indikator boleh. Order dan moving average boleh. Order dan news boleh. Tapi fokusnya tetap UFO. Contoh terakhir teman-teman, Fibonacci. Ya, ini banyak yang debat kan kemarin kan. Mas, jadi bagusan mana sih Mas? Pakai EMA atau pakai Fibonacci? Sama aja. Fibonacci adalah indirect force, menggerakkan secara tidak langsung. EMA adalah indirect force. Fibonacci retracement adalah rasio matematik yang secara rutin digunakan oleh para trader untuk menentukan titik-titik harga kunci di mana mereka bisa buy atau sell. Sehingga bisa berperan sebagai indirect force yang menambahkan unfilled order baru masuk ke market. Jadi teman-teman, kalau saya misalnya, saya adalah tradernya bank-bank besar atau institusi. Kalau saya adalah trader dari bank-bank besar atau institusi, teman-teman, saya ketika saya masuk ke market, saya bisa pakai EMA, saya bisa pakai Fibonacci. Tapi yang lebih penting dari EMA atau Fibonacci-nya adalah apa? Yang lebih penting? Yang lebih penting adalah order. Yang lebih penting adalah order. Jadi kalau saya pasang order, ya berarti harga akan bergerak. Jadi jangan fokus sama EMA-nya, jangan fokus sama Fibonacci-nya. Jadi Fibonacci dan EMA kita bisa pakai sebagai indirect force ya. Nah, ini contoh news tadi teman-teman. Setelah newsnya rilis ternyata harga membentuk unfilled order buy ya. Berarti berita apapun yang tadi kita bahas di respon sama institusi dengan pasang order buy. Oke, dengan pasang order buy. Jadi kita bisa lihat, oh berarti mereka buy. Jadi kita nggak perlu artikan newsnya ya. Nah, ini contoh Fibonacci teman-teman. Ini ada angka Fibonacci ya. Kita plot rasio Fibonacci di market. Ini contohnya adalah USD CAD daily teman-teman. Ini USD CAD daily ya. Kita taruh Fibo dari atas sama bawah teman-teman. Kita taruh Fibo ya. Fibo itu ada 0, 23,6, 38,2, 50, 61,8, terus ada 78,6. Nah, biasanya teman-teman kita ini trader pemula, kita selalu bingung, Mas, Fibo yang bagus tuh Fibo berapa? 0,618 kah? 38,2 kah? 0,5 kah? 0,618 kah? Kita bingung. Nah, sebenarnya nggak perlu bingung, teman-teman. Kita fokusnya sama order. Nah, kita lihat teman-teman di sini. Ada Fibo-Fibo yang tidak ada ordernya. Contoh nih, 38,2 ini ada Fibonya tapi nggak ada UFO-nya. Oke, kita lihat di 38,2 tidak ada UFO-nya. Oke, kita lihat.
Tapi ada Fibo yang ada UFO-nya. Contoh, Fibo 23,6 ini di dalamnya ada UFO hijau, ya ada UFO-nya. Fibo 50% ada sel UFO-nya. Kita lihat ya. 38,2 nggak ada apa-apa, Fibo 23,6 ada UFO buy-nya, 50% ada UFO buy-nya. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Begitu kita klik, teman-teman, begitu kita lanjutin, teman-teman lihat, perhatikan, Fibo 38,2 adalah pilihan harga yang tepat. Harga menembus level tersebut karena di sana hanya terdapat indirect force tanpa UFO. Jadi kalau teman-teman menganggap, oh mas, berarti entry-nya harus di Vivo 38,2. Faktanya ditembus tuh. 38,2-nya ditembus, mas. Kenapa? Karena di 38,2 hanya ada garis Vivo, nggak ada order. Jadi harus dua-duanya, harus ada Vivo dan harus ada order. Oke. Sedangkan kalau teman-teman lihat, gitu ya, harga mantul tuh di 0,5. Jadi, kenapa harga mantul di 0,5 dan di 23,6? Karena ada order di sana. Ya, teman-teman ada order di sana. Teman-teman lihat di sini tadi, di Vibo 23,6 ada order, di sana ada order. Teman-teman lihat, harga turun ke 23,6, mantul. Harga turun 23,6, nembus 38,2, mantul di 0,5. Jadi, teman-teman bisa lihat, UFO memperkuat level Fibonacci-nya. Jadi, harga mantul ya nggak semata-mata karena Fibonacci, karena ada Fibonacci dan order. Nah, jadi plan kita teman-teman ke depannya, ketika teman-teman nanti mau bangun trading plan, nah, teman-teman mau bikin trading plan dengan apapun jurus yang teman-teman pakai ke depannya, saya akan kasih beberapa trading plan yang saya pakai juga, teman-teman. Tapi idealnya, teman-teman, ketika teman-teman nanti bikin trading plan, teman-teman gabungkan antara direct dan indirect force. Misalnya, boleh nggak Mas saya gabungkan Fibo sama ini? Boleh juga. Misalnya teman-teman gabungin pakai Fibo. Saya pakai Fibo dan eh, saya pakai Vibo dan order. Teman-teman lihat di sini. Harga mantul di mana? Kelihatan nggak? Harga mantul persis di Vibo 0,618. Ini. 0,618. Saya kasih warna-warni deh. 0,618 saya kasih merah, 38,2 saya kasih orange, 0,886 saya kasih hijau, apalagi 78,6 saya kasih biru. Nah, teman-teman lihat. Dia mantul persis di 0,618. Nah, banyak orang, oh berarti retracement selalu 0,618. Belum tentu. Kenapa harga mantul di 0,618? Karena di 0,618 ada direct force, ada order ya, ada order buy. Tumpukan order buy ini adalah direct force. Kekuatan langsung yang gerakin harga. Dan 0,618 ini adalah indirect force. Fibonya adalah indirect force. Jadi kita perlu gabungkan dua kekuatan itu supaya teman-teman nantinya punya entry yang lebih presisi. Gitu. Jadi nanti teman boleh mau pakai Bollinger Band boleh nggak? Boleh. Tapi gabungkan sama UFO. Ada EMA juga. Bisa jadi coba kita taruh EMA. Kalau kita taruh 4 EMA, oke, kita coba lihat. Oh, ternyata di sini ada EMA 200, Mas. Iya. Ada EMA 200, bisa juga. Ada EMA 200, ada Fibonacci. Jadi, tapi yang gerakin apa? Yang bikin harga mantul karena di sini di kotak hijau ini ada banyak tumpukan order buy. Kebetulan ada Fibo 0,618 yang bisa jadi indirect force yang membuat bank-bank besar mungkin mau injek order, ada EMA juga yang bikin bank-bank besar mau injek order di sana gitu teman-teman ya. Jadi kalau saya taruh EMA ya 200, nah teman-teman akan menemukan oh jadi memang ya kita nggak perlu fokus sama hanya EMA atau hanya Vibo. Dua-duanya atau hanya news, dua-duanya adalah indirect force yang punya potensi mantulin harga gitu teman-teman. Kita lihat oh EMA di sini mantul. Kok di sini tembus Mas? Nah, di sini mantul. Apa yang beda? Ya, yang beda ordernya. Oke, jadi EMA tuh nggak selalu mantul ya. Kadang ditembus, kadang mantul. Nah, kadang mantul, kadang ditembus. Jadi fokus kita jangan pada EMA-nya, tapi pada ordernya. Karena EMA tugasnya sebagai indirect force. Ada hari di mana dia ditembus seolah nggak ada. Ada hari di mana dia mantul. Oke, itu aja teman-teman untuk materi hari ini. Ya mudah-mudahan udah cukup. At least hari ini teman-teman tahu ada dua kekuatan gerakin market.
yang satu, yang paling penting, yang paling jujur, yang wajib kita ketahui, yang wajib kita pakai untuk trading plan kita adalah order. Dalam hal ini adalah unfill order, karena order yang gerakin market secara langsung. Apapun alasannya, asal ada yang pasang order, harga bisa bergerak. Nah, yang kedua, ada namanya indirect force. Walaupun direct force penting, tapi juga indirect force juga nggak kalah penting, karena order bisa di-cancel, bisa ditambahin, tergantung kondisi market saat ini. Nah, kita bisa melihat kondisi market saat ini dengan indirect force. Bisa pakai Fibonacci, bisa pakai EMA, bisa pakai berita, tergantung dari teman-teman trading plan-nya pakai apa. Nah, di pertemuan-pertemuan berikutnya, teman-teman, kita akan bahas apa kombinasi direct dan indirect force yang bagus yang kita bisa pakai. Dan berikutnya, gimana cara saya menentukan di mana ada order dari institusi. Ya, nanti kita bahas lebih detail lagi di pertemuan berikutnya. Sama kita juga akan bahas tentang eh, trading platform dan segala macamnya. Dan terakhir, kalau teman-teman nantinya gitu ya, ini tadi ya, 38,2 mantul, 50 mantul, 23,6 mantul, 50 mantul, tapi 38,2 ditembus ya. Yang ditembus karena nggak ada ordernya, yang mantul karena ada ordernya. Jadi jangan fokus sama angka Fibo-nya ya. Nah, kalau teman-teman belum gabung, nanti teman-teman bisa gabung ke grup WA saya ya di dwiananggar.com/komunitas. Nah, nanti di grup WA teman-teman akan dapetin jadwal Zoom berikutnya dan teman-teman akan dapat akses semua rekaman Zoom tadi secara berurutan di LMS ya. Saya udah siapin learning management systemnya tadi. Teman-teman bisa nonton di sini ya. Di mana tadi? Ini dia di sini. Nanti semua rekamannya ini sekarang udah pertemuan keempat, teman-teman. Nanti ada pertemuan kelima, teman-teman bisa nonton rekamannya di sini. Jadi tenang aja, teman-teman. Kita akan belajar step by step, pelan-pelan sampai akhirnya teman-teman bisa trading dengan benar. Saya akan stop recording.